Minta surat keterangan terbit ya Pak ya. Oh iya Pak, nanti Pak. Sedang dibuat Makasih. oleh Ya. Ya. Kita mulai 5 menit lagi Bapak Ibu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain.
Baik Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Sudah 13 lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi di Diklat Alimedia Pro yang keempat di minggu kedua untuk materi penulisan artikel populer ya dan bahan ajar. Yang hari ini untuk hari pertama akan saya isi dulu, untuk hari kedua dan hari seterusnya nanti akan diisi oleh pemateri-materi sesuai dengan yang ada di brosur, yaitu Pak Ahmad Mursidun Nidom dan Pak Tun Liu, seperti itu. Bentar, saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Sambil ya, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi ini pengantar saja karena memang materi inti akan dibahas oleh besok untuk hari kedua dan hari 3, 4. Nah, hari ini perkenalan dulu seperti apa Alimedia seperti itu ya. Nah, oke. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, jadi kita Alimedia, konsultan pendidikan dan karir. Jadi alamat kita itu di Malang, Jawa Timur ya. Jadi untuk ini udah Alimedia Pro yang keempat. Jadi selama pandemi, mulai bulan Juli kita sudah mengadakan banyak kegiatan sekali terkait pengembangan media. Karena nama kita kan Alimedia, jadi diharapkan peserta bisa jadi ahli seperti itu. Nah, acara kita itu gratis Bapak Ibu, free. Acara kita gratis, free. Namun Bapak Ibu yang pengen sertifikat 85 jam itu berbayar. Ada biaya per kegiatan yaitu 39.000 atau biaya 1 bulan penuh, jadi 8 kegiatan itu dengan membayar biaya 149.000. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi acara kita free. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan ingin mendapatkan fasilitas lebih dari Alimedia, bisa membayar per kegiatan 39.000 atau 1 bulan atau 8 kegiatan ya Bapak Ibu ya, dengan biaya 149.000. Untuk nomor kontak person ya, ini tim Alimedia di sini di 081 232 90 1767, sedangkan untuk nomor HP saya di 0852 32 74 kali 47. Jadi kalau berurusan dengan administrasi, Bapak Ibu bisa ke nomor ini, sedangkan jika Bapak Ibu pengen chatting saya pribadi bisa ke nomor yang bawah. Sama saja ya. Cuman kalau ini yang jawab banyak orang, kalau ini saya sendiri seperti itu. Nah, jadi selama sebulan itu kita ngapain sih, kegiatan apa saja yang ditawarkan oleh Alimedia? Nah, kita selama bulan Oktober besok akan ada 8 kegiatan yang Bapak Ibu bisa ikuti ya.
Jadi minggu kemarin kita sudah belajar membuat flipbook, e-book ya, e-book digital. Kemudian malamnya kelas malam. Jadi ada 2 kelas Bapak Ibu. Kelas siang, yang kelas siang yang sebelah kiri, sedang kelas malam adalah kelas malam. Nanti jam 7 malam. Nah, kalau kemarin minggu pertama kita sudah belajar flipbook, bikin buku digital dan aplikasi Android dengan Tongkabel sudah selesai. Nah, untuk minggu kedua ini kita nanti akan belajar tentang membuat buku ajar dan artikel ilmiah populer. Nanti malam kita belajar tentang augmented reality. Ya. Sedangkan untuk virtual reality semoga sempat nanti akan juga membahas virtual reality, tapi kalau tidak sempat nanti akan membahas cuman augmented reality ya. Untuk minggu ketiga kita akan belajar membuat multimedia interaktif ya menggunakan PC, Android dan iOS. Sedangkan tanggal 17 malamnya ketiga kita belajar tentang presentasi dan public speaking dengan Pak Rizky kembali. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kegiatan kita, ada Pak Rizky dari Empowerment Institute atau Rubicon nanti mengisi public speaking dan presentasi. Nah, sedangkan untuk hari terakhir sama kegiatan kita akan selang-seling ya dari menulis kemudian IT, menulis IT. Nah, di hari minggu terakhir kita membahas tentang artikel jurnal dan antologi series. Nah, kalau bulan kemarin September kita sudah membuat antologi series juga dan jurnal ya. Kalau tema kalau bulan Oktober kemarin kita sudah membuat tema namanya Bangga Menjadi Bangsa Indonesia. Nah, nanti di bulan Oktober ini akan ada lagi antologi series. Nah, untuk yang pengajuan PAK itu bisa ikutkan puisi antologi. Kalau punya jurnal juga bisa ikutan. Nah, kemudian untuk hari ini kita membahas tentang buku ajar dan artikel ilmiah populer dan video streaming ya untuk minggu keempat. Jadi 8 kegiatan ini yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara free, dengan ya 8 ini free semua, boleh. Kalau Bapak Ibu merasa kegiatan kita menarik, bermanfaat dan pengen fasilitas lebih, bisa membayar 39.000 atau 149.000 seperti itu. Pak, kalau saya sudah membayar 39.000, boleh nggak di-upgrade menjadi 1 bulan? Boleh Bapak Ibu, tinggal membayar kekurangan saja 110.000 aja. Daripada 39.000 semuanya kali berapa ini? 8 kan lumayan Bu ya. Bisa langsung bayar 149.000 saja. Nah, seperti itu. Jadi bebas. Kalau merasa saya sudah sering free aja nggak masalah. Kita tidak masalah. Yang penting rame acara kita itu. Kalau dirasa Bapak Ibu bermanfaat, menarik dan pengen lebih ya boleh membayar, boleh tidak silakan. Dan semua kegiatan kita bersertifikat Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu ambil free, tetap mendapatkan sertifikat kehadiran. Kalau yang membayar mendapatkan sertifikat 85 jam seperti itu. Jadi bebas, saya serahkan ke Bapak Ibu. Kalau bermanfaat silakan mendukung kita, mensupport kita dengan membayar. Kalau merasa kurang bermanfaat boleh ikut yang free saja. Nah, jadi ini adalah 8 kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, ini kelas siang dan ini adalah kelas malam. Nah, ini ya. Jadi untuk minggu kedua ini, yang sudah saya share brosurnya ya, akan untuk kelas siang akan dibahas tentang penulisan bahan ajar, buku ajar, dan artikel populer. Kenapa artikel populer? Karena karena selama ini kalau kita membuat jurnal itu kan agak susah ya. Nah, kalau artikel populer di majalah itu kan lebih mudah ya. Artikelnya lebih bebas lah seperti itu. Kalau di koran itu kan lebih bebas. Nah, di Alimedia kita fasilitasi, Bapak Ibu. Di Alimedia ada majalah Alimedia yang sudah ber-ISSN, jadi nggak usah khawatir dan bisa diajukan PAK, lebih mudah. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa jurnal terlalu susah, bisa masuk dulu ke antologi puisi atau cerpen. Kalau sudah merasa jago gitu, sudah ahli gitu ya, bisa lanjut ke artikel populer. Nah, di majalah Alimedia ya. Dan kita fasilitasi secara free, baik itu Bapak Ibu yang yang free, yang mengikuti free maupun yang sudah membayar 149.000 atau yang 39.000. Jadi fasilitas kita semua free Bapak Ibu, tidak ada biaya. Nah, untuk kelas malam
Nanti akan dibahas tentang bagaimana membuat augmented reality. Ini adalah hal yang baru ya, yang sedang tren juga. Itu nanti akan dibahas oleh tim Alimedia dengan Mas Ilman, Mbak Aula, dan Mbak Sila ya, tentang augmented reality. Kalau nanti waktunya cukup, selama 4 hari akan dibahas juga tentang virtual reality. Jadi ikut aja Bapak Ibu. Nah, untuk yang sudah membayar bagaimana? 104 kan pastinya Bapak Ibu kan, wah kok sama saja ya fasilitasnya antara yang bayar dengan nggak bayar gitu ya. Ya beda Bapak Ibu. Jadi di Alimedia itu kalau Bapak Ibu sudah mendukung kita, ibaratnya kan 149.000 atau 39.000 itu kan semacam support ya, support bagi kita gitu ya. Jadi akan kita gunakan untuk ya tadi fee pemateri, kemudian sewa Zoom dan lain-lain yang memang operasional juga butuh biaya seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung kita dengan membayar bulanan atau per kegiatan dapat fasilitas yang pertama ini diskon 20% untuk penerbitan buku Alimedia. Jadi Alimedia juga penerbit sekaligus percetakan Bapak Ibu. Jadi yang mau menerbitkan ISBN buku bisa diajukan di Alimedia. Kemudian yang kedua gratis submit artikel jurnal di Imtek dan Jira. Jadi submitnya gratis Bapak Ibu, tidak membayar. Kalau Bapak Ibu tidak yang free ya bayar 150.000. Tapi kalau Bapak Ibu mendukung kita dengan 145.000, nah, Bapak Ibu free. Nah. Kemudian sertifikat 85 jam per kegiatan. Jadi dengan membayar bulanan Bapak Ibu mendapatkan 8 sertifikat 8 kali 85 jam. Kalau yang free gimana Pak? Yang free tetap dapat sertifikat tapi sertifikat kehadiran. Seperti itu. Mohon suaranya terlalu kecil. Apa benar Bapak Ibu? Oke, dari paling besar ya Bapak Ibu ya. Di sini bagus kok suaranya. Bagus Bapak Ibu ya? Iya. Dengan saya juga bagus sih suara saya. Bentar. Device speaker. Saya enggak jelas semua Bapak Ibu. Sudah saya fullkan nih suaranya. Oke, lanjut ya. Iya, jadi itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ada buku antologi. Nah, kemarin kita juga akan memprioritaskan untuk memasukkan peserta yang sudah membayar. Jadi kita ada tiap kegiatan pasti ada antologi puisi Bapak Ibu. Nah, ini antologi yang bulan kemarin nih, bulan lalu nih, ini bulan Agustus ini ya. Nah, sekarang bulan September kemarin, bulan September kemarin ya. Temanya adalah bangga menjadi bangsa Indonesia gitu ya. Sehingga walaupun semua boleh memasukkan, tapi akan kita prioritaskan untuk peserta yang sudah membayar gitu ya. Jadi yang free ya kalau ada slot ya akan dimasukkan, tapi kalau sudah full ya nggak akan dimasukkan seperti itu. Dan yang terakhir ada lomba karya inovatif. Jadi kita berusaha membuat lomba media pembelajaran nanti ya, karena kan untuk lomba kecil-kecilan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita meniru yang diadakan oleh kementerian yang berhadiah laptop. Kita nggak sampai berhadiah laptop, kita cuma berhadiah mungkin HP atau tablet lah seperti itu. Nah, ini fasilitas bisa diajukan yang fasilitas dari Alimedia ya Bapak Ibu ya. Jadi Alimedia itu kan penerbit sekaligus percetakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memberikan fasilitas pengajuan ISBN buku kemudian mulai harga saja dalam waktu 4 hari, berarti mulai 4 hari. Jadi dalam waktu 4 hari bisa jadi buku Bapak Ibu. Nah, berbeda fasilitas kita adalah jadi yang tercepat ya. Iya. Jadi kita berusaha kalau selama ini Bapak Ibu ke penerbit lain, penerbit sebelah itu kan kadang-kadang sampai sebulan ya. Sebulan 2 bulan lama sekali ya. Ya kita cuma 4 hari saja. Ini cocok sekali Bapak Ibu yang butuh cepat, yang tiba-tiba disuruh untuk angka kredit, Pak hari Senin mau dipakai. Nah, itu kita bisa langsung 4 hari jadi buku di tangan.
Dan kita bulan kemarin sudah membantu sekitar 77 orang. 77 judul buku dalam waktu 4 hari saja dengan biaya mulai 290.000. Nah, kalau Bapak Ibu membayar 100 bulanan dapat plus diskon 20%. Nah kan lebih terjangkau lagi gitu ya. Jadi dengan mensupport kita banyak fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan seperti itu. Nah, ini yang tadi ya lomba media interaktif. Ya, kita berusaha memfasilitasi peserta-peserta yang sudah ikut kegiatan kita dengan mengadakan lomba media interaktif dan video edukatif. Ini adalah bulan kemarin ya, bulan yang yang sudah membayar pro sampai September. Jadi nanti yang Oktober nanti juga akan ada lomba sendiri. Nah, itu ya. Ada lomba sendiri, fokusnya adalah multimedia interaktif dan video edukasi. Jadi dua kategori. Hadiahnya ya nggak seperti kementerian kan hadiahnya kan laptop ya, yang saya baru dapat dari Dikdasnya apa tadi ya, guru penggerak itu kan, atau ada tiga. Saya baru tadi di DWA juga ada yang share lomba video edukasi dari kementerian berhadiah laptop ya. Kita nggak bisa seperti itu karena kan kita nggak ada sponsorshipnya ya, budgetnya kan terbatas, tapi kita berusaha memfasilitasi penuh. Masa selama kegiatan kok nggak ada yang dilombakan. Nah, semua kegiatan kita berusaha fasilitasi tidak hanya berakhir di sertifikat saja, tapi menjadikan karya nyata, kita bukukan, kita ISBN-kan, kita jurnalkan, kita masukkan majalah, dan kita lombakan. Karena kita berharap Bapak Ibu tidak hanya berakhir, oh sudah dapat sertifikat, selesai, udah selesai. Enggak, kita enggak mau. Kita pengen Bapak Ibu terus aktif, terus berkreasi, kita lombakan di Alimedia. Kita masukkan jurnal, kita masukkan antologi puisi buku, kita masukkan majalah Alimedia, seperti itu. Jadi output semua kegiatan Alimedia adalah produk nyata, bukan sekedar sertifikat, seperti itu. Itu yang sedang kita godok dan kita selalu blow up ke teman-teman di Alimedia. Kita sertifikat itu nomor sekian, yang mana adalah produk nyata, itu lebih berguna, lebih bermanfaat dan langsung kelihatan hasilnya. Ini adalah lomba bulan kemarin, bulan depan juga ada lagi, jadi nggak usah khawatir. Yang sudah membayar 149.000 bisa ikutan lomba video multimedia interaktif dan video edukasi, seperti itu. Ini yang kemarin ya sudah ditutup untuk bulan Oktober dan September. Bulan Agustus dan September sudah ada sekitar 25 submitter. Nanti akan dipresentasikan di kegiatan naskah ya, yang Alimedia ya, National Conference dan Simposium Alimedia. Nah, ini kegiatan terakhir yang di akhir bulan Oktober. Kita ada kegiatan naskah National Symposium and Conference Alimedia tahun 2020. Jadi ini juga memfasilitasi Bapak Ibu yang pengajuan PAK yang salah satunya adalah sebagai penyaji di konferensi atau di seminar nasional atau internasional. Di Alimedia kita fasilitasi juga. Jadi yang mau dapat sertifikat penyaji untuk PAK, angka kredit, presenter ya, di kegiatan National Symposium atau National Conference Alimedia bisa ikutan di sini di naskah tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November. Dan ini free juga. Mau jadi peserta saja dapat sertifikat peserta boleh. Mau PD Pak saya mau presentasi, presenter boleh. Gratis juga, free. Nah, lumayan dapat sertifikat presenter juga ada angka kredit ya Bapak Ibu. Ada itu di PAK dan bagus gitu ya, karena benar-benar Bapak Ibu ngomong di teman-teman di kegiatan kita gitu ya, jadi presenter. Nah, acara 2 hari, nanti juga akan presentasi juga untuk teman-teman yang sudah finalis lomba yang video maupun lomba media edukasi. Nah, selama 2 hari ini adalah kegiatan tahunan kita di Alimedia Naskah gitu ya. Ada banyak yang kita undang, ada Pak Herwin Hamid, mungkin Bapak Ibu sudah banyak kenal ya. Beliau adalah guru berpengalaman yang sudah melalang buana terkait media pembelajaran. Ada Pak Heri Trilukman,
yang mungkin founder dari eGuru. Ada Bu Valeri Bukas, beliau adalah asisten dosen di Malaysia. Jadi kita mengundang dari dosen, walaupun namanya nasional, tapi kita menghadirkan pemateri dari internasional juga. Ya, calon dokter ya. Ada Bu Evania Yafi, Pak Miftahul Surur, juga dosen dari UM dan dosen dari Stikip. Dan juga ada Pak Winastuan Dora, beliau juga ada sosial media, sosial apa ya hasilnya? Founder Kelase itu mirip kayak Moodle, kayak psikologi, nah, tapi Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya di naskah tanggal 31 Oktober dan 1 November 2020. Nanti yang mau jadi presenter, mau jadi peserta saja atau yang sudah ikut lomba bisa ikutan di sini. Nah, nih. Jadi di samping itu kita ada call paper ya Bapak Ibu. Jadi call paper ya. Yang punya artikel baik itu PTK, lesson study, riset kualitatif, itu bisa diikutkan. Jadi dapat sertifikat presenter dari dua nih, sertifikat sebagai pemateri, presenter ya, dan sertifikat sebagai peserta biasa. Jadi silakan mau ikut, mau masih belum pede bisa ikut jadi peserta. Kalau sudah punya artikel PTK apapun itu presentasi di depan banyak orang, nanti dapat sertifikat dua ya, peserta dan presenter. Di samping itu nanti juga akan ada publikasi. Jadi artikelnya Bapak Ibu yang sudah dikirim, PTK Bapak Ibu semua dikirim, dimasukkan proceeding atau dimasukkan ke jurnal. Nah, bisa dua-duanya. Kalau mau ke proceeding, biayanya 49.000. Kalau jurnal nasional dari SSN itu 149.000. Jadi dapat sertifikat lagi ini ya, sertifikat proceeding dan sertifikat jurnal nasional. Jadi semua proceeding juga punya PAK-nya, angka kreditnya juga ada, dan jurnal nasional juga punya angka kredit bebas. Jadi presenternya gratis, kalau mau jadi proceeding atau jadi jurnal membayar 140.000 atau 49.000. Jadi itu yang bisa kita fasilitasi di Alimedia Bapak Ibu ya, baik itu tadi apa? Dari cetak buku, kemudian ya antologi puisi, kemudian ada lomba media, karena kan kita juga ada pelatihan IT, video, jadi ada lombanya. Ini lomba bulan lalu. Nanti presentasi finalnya di agenda naskah. Nah, ini di naskah ini ya. Jadi itu kegiatan kita selama sebulan ini. Bisa ikut free kalau merasa masih belum jelas kegiatan kita, atau kalau mau mensupport kita bisa membayar 39.000 per kegiatan atau 149.000 seperti itu. Oke, monggo. Ada pertanyaan terkait Alimedia, kegiatan Alimedia selama ini? Waktu penyajian berapa lama dari Bu Umi Nelwati? Biasanya sekitar 5 sampai 10 menit, Bu. Standar untuk konferensi internasional juga segitu, Bu ya. Iya, jadi nah ini Bu Umi Nelwati juga kayaknya sudah mau ikutan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk detailnya nanti silakan Bapak Ibu mendaftar di sini. Bit.ly Alimedia Naskah 2020. Nah, nanti websitenya juga ada, nanti belum sempat saya update ya. Nah, jadi ini di sini silakan mendaftar, nanti ada grupnya sendiri. Kalau yang belum mendaftar, nanti akan saya share ulang. Biasanya saya sering share ulang. Peserta sekarang sudah 100 lebih, hampir 200 kayaknya ya. Belum saya cek lagi. Jadi silakan yang mau mengisi call paper jadi presenter, yang mau PAK-nya tidak sekedar dari dapat sertifikat peserta, tapi mau jadi presenter atau proceeding atau jurnal nasional, bisa diikutkan di kegiatan naskah. Jadi di Alimedia itu lengkap. Jurnal kita ada dua jurnal, jurnal Imtek dan jurnal Jira. Kemudian ada majalah Alimedia kalau merasa belum mampu membuat artikel atau jurnal. Kalau masih belum lagi bisa masukkan ke antologi puisi buku. Lengkap semuanya. Ada lombanya juga. Bisa kolaboratif ya Pak? Bisa Bu, dari Bu Sri Wahyuningsi bisa kolaborasi silakan. Bayarnya per orang untuk jurnalnya atau satu saja per artikel Bu ya, per jurnal aja.
Jadi maksimal 4 orang, satu artikel maksimal 4 orang. Kalau standar dari kegiatan-kegiatan conference itu kalau mau PAK itu maksimal 4 orang. Habis ini saya jelaskan. Ini kan masih sesi 1 ya. Jadi kita masih membahas tentang kegiatan ahli media pro 4 itu apa sih? Kok ada ahli media pro 4, minggu 2, minggu 1. Nah, sudah saya jelaskan ya. Jadi acara ahli media pro 4 itu adalah kegiatan rutin ahli media untuk peningkatan kualitas pendidikan Bapak Ibu guru ya, seperti itu, atau mungkin dosen juga boleh dalam pengembangan ICT maupun ke penulisan. Jadi kita fasilitas lengkap, kegiatan kita free, tidak berbayar, tapi kalau mau berbayar mensupport kita dengan membayar 39.000 atau 149.000 per bulan, bisa dapat sertifikat 85 jam dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lain seperti itu. Oke, monggo yang mau bertanya silakan. Kita ada sesi 1 dulu terkait ini. Hal-hal lain akan saya share nanti di grup juga, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Jadi ini masih pengantar dulu Bapak Ibu ya. Jadi materi intinya mulai besok sampai Selasa ini sekitar pengenalan ahli media itu seperti apa ya, seperti ini. Ya, kita berusaha beda dari kegiatan-kegiatan yang lain yang cuma sekedar dapat sertifikat selesai, enggak, kita nggak mau, kita sertifikat malah nomor sekian. Kita berusaha Bapak Ibu punya karya nyata, produk nyata, baik itu jurnal, baik itu artikel, baik itu majalah, baik itu buku, media, semua kita fasilitasi di ahli media. Monggo, yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya saya lanjut ke kegiatan kita ya. Oh ini belum, ini yang lama ya, belum sebentar. Saya ganti dulu Bapak Ibu ya. Oh, Bapak Ibu yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang kegiatan ahli media pro 4. Nah, untuk sekarang kita membahas tentang kegiatan kita untuk minggu ini ya, yang untuk siang ini ya, untuk kelas siang yaitu bahan ajar dan artikel populer. Oke. Nah, ini nama saya ya, nama saya Teguh Arisandi. Saya owner dari ahli media. Kemudian saya juga penulis buku. Kalau Bapak Ibu tadi nomor HP saya di sini di 0852 3274 x 47. Ya. Cuma 47 ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau kontak saya personal bisa ke nomor ini. Kalau Bapak Ibu mau yang biasanya admin ada Mbak Ola, Mas Hilman maupun Bu Sila. Nah, Mbak Sila ya nanti bisa kontak ke ahli media. Jadi bebas. Kalau masa personal, pengen personal ya ke nomor saya. Kalau biasa saja ke nomor admin ahli media. Ya, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Harini Dharma Hastuti. Pak, bagaimana dengan buku yang bukan berupa bahan ajar? Ya, ini habis ini kita bahas, Bu. Ya, tunggu aja, Bu ya. Nah, di sini. Jadi akan kita bahas. Nah, udah ada lagi ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang kegiatan kita jelasin dulu ya. Ahli media itu apa sih? Ahli media itu konsultan pendidikan dan karir ya. Nah, di kegiatan kita ada beberapa unit kegiatan. Salah satunya adalah unit learning atau pembelajaran ya, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada kelas maya, ada video conference dan magang ya. Kegiatan-kegiatan kita sudah kita lakukan hari ini ya. Conference, ada kelas online dan lain-lain. Kemudian ada training. Nah, jadi di samping kita kegiatan kelas online ya, kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan offline Bapak Ibu. Sebelum pandemi kita juga sering keliling Indonesia untuk pelatihan-pelatihan media pembelajaran, ada training motivasi dan public speaking seperti itu. Jadi kita sering juga pelatihan offline di Malang dan juga kan di Jawa ya, karena kalau keluar Jawa itu kan juga lumayan tarif ya, transportnya. Jadi kita by calling aja gitu. Kalau memanggil kita boleh, kalau online juga boleh, silahkan.
Kemudian ada consulting, ada tes psikologi juga, ada tes sidik jari dan grafologi. Bulan lalu kita sudah bahas juga beberapa dengan Pak Rizky dan saya juga terkait grafologi dan sidik jari, konsultasi. Jadi di samping kita pelatihan, kita juga ada konsultasi, jadi bimbingan konseling, tes psikologi, tes umum. Kita juga menghandle itu, kita juga memberikan layanan itu. Jadi yang mau tes psikologi juga boleh ke Alimedia ya. Dan yang terakhir adalah publishing atau penerbitan buku. Kita juga ada buku ilmiah, buku ya, kalau mau ISBN buku, ada jurnal ilmiah dan majalah, dan buku digital. Jadi kita berusaha menjadi one stop solution, jadi satu pintu, semua ada gitu ya. Mau ngapain, butuh apapun di Alimedia ada. Mau pelatihan ada, mau konsultasi ada, mau menerbitkan buku juga ada, mau jurnal juga ada. Semua ada. Nah, ini juga buku yang beberapa yang sudah saya karang, ada 9 buku yang sudah saya karang, beberapa juga sudah bisa dibeli, beberapa masih dalam tahap pengembangan, jadi banyak sekali yang sudah saya buat ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita bahas tentang buku ajar, kita bahas dulu tentang angka kredit. Ini juga yang sering sekali dibingungkan oleh teman-teman. Sebenarnya yang kita lakukan atau yang Bapak Ibu sering lakukan, kegiatan-kegiatan ikut seminar, ikut workshop, ikut apapun itu, punya angka kredit nggak Bu? Nah itu kita bahas di sini. Angka kreditnya apa sih sebenarnya? Angka kredit itu ya biasanya untuk PNS Bapak Ibu ya, yang mau naik pangkat, maka diusahakan kegiatan semua yang dilakukan itu bisa dijadikan untuk kenaikan angka kredit. Nulis jurnal harus punya angka kredit, nulis buku harus punya, intinya angka kredit. Ikut workshop berbayar pun harus punya angka kredit. Jangan sampai ikut kegiatan workshop nggak bisa diangkat kredit. Jadi pertama PNS kan angka kredit ya. Nah, kita bahas. Kemudian yang kedua, karena kita bahas tentang buku ajar dan beberapa buku yang lain, karena kan Alimedia memberikan layanan ISBN buku, maka kita nggak terpaku pada satu buku. Kalau nanti yang dibahas oleh Pak Nindom itu kan buku ajar. Kalau di Alimedia semua buku bisa kita ISBN-kan. Kemudian jurnal dan majalah Alimedia. Nah, angka kredit. Nah, untuk ini kan mulai Permen nomor 16 tahun 2009 ada yang baru kayaknya tentang angka kredit, maka ini pengembangan profesi guru sebagai salah satu utama adalah kenaikan pangkat atau pengembangan karir. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga harus bisa diajukan angka kreditnya. Nah, di Alimedia berusaha untuk itu. Karena kalau mengandalkan sertifikat saja itu mentok di 3B, 3C mentok ya. Makanya untuk naik ke 3D, 3 sampai 4A ke atas ya harus tidak hanya mengandalkan sertifikat. Harus mengandalkan bikin buku, bikin jurnal, ikut proceeding, ikut conference, atau nulis artikel populer ilmiah seperti itu. Jadi memang harus tidak mengandalkan pada sertifikat saja seperti itu. Nah ini ya. Nah, ketika Bapak Ibu 3A, nah memang ini sub unsur pengembangan diri itu 3. Jadi memang belum wajib ada karya ilmiah. Makanya untuk golongan 3A ke 3B memang pemburu sertifikat biasanya ini ya. 3 ya. Jadi untuk pengembangan diri, ikut sertifikat, ikut simposium, ikut apa sebagai peserta pelatihan, workshop itu wajib. Sertifikat memang sebagai syarat utama. Namun ketika sudah masuk 3B ke 3C, mau nggak mau masuk juga karya ilmiah. 4. Sertifikat 3. Nah, guru 3C, 3D, 3 lagi, tambah lagi. Jadi sertifikatnya tetap ya standar di sini, tapi untuk angka publikasi ilmiah, karya tulis dan inovatif, buku dan lain-lain itu naik terus. Semakin tinggi ya, semakin 3D, ke 4A ini 8 ya. 8 karya tulis. Sertifikatnya cuma 4. Enggak ya seperti itu ya. Semakin tinggi Bapak Ibu, semakin tinggi juga karya tulis atau mungkin publikasi ilmiah yang harus Bapak Ibu buat. Tidak hanya melulu pada sertifikat atau pengembangan diri. Nah ini lebih jelasnya pengembangan diri. Nah
Nah, ini kan guru golongan 3B. Nah, ini kan tadi nggak ada ya, karena untuk yang artikel ilmiah nggak ada, masih pemburu sertifikat. Nah, untuk 3B ke 3C ada 4. Nah, bebas pada jenis karya ilmiah apapun. Nah, masih bebas. Yang penting jadi buku atau artikel bebas. Mau itu laporan kegiatan boleh, mau itu best practice boleh. Tapi kalau sudah 3D, 4A, minimal ada 1 laporan hasil penelitian. Nah, 4A harus punya artikel jurnal ber-ISSN. Nah, ini sudah mulai pusing ini ya, nah, jurnal ya. Nah, di Alimedia difasilitasi, nggak usah kemana-mana, ke Alimedia semua ada. Nggak perlu cari-cari jurnal mana ya, majalah mana ya, semua ada di Alimedia. Kayak gitu. Itu yang kita coba fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya laporan hasil penelitian masih 4A ini harus jurnal ya Bapak Ibu, harus artikel ya. Nah, ini ya 4C, 4D buku masih ya jurnal ber-ISSN, 1 buku pelajaran dan 1 buku pendidikan ber-ISBN. Nah, udah mulai naik lagi. Jadi semakin tinggi jabatannya atau PAK-nya, golongannya, semakin kebutuhan untuk artikel, jurnal, buku, dan lain harus semakin tinggi. Bukan lagi mengandalkan sertifikat. Nah, ini ya. Ini juga tabel angka kredit. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menulis banyak orang, itu usahakan cuman 4 orang. Ini yang umum Bapak Ibu. Jadi beberapa daerah itu untuk kegiatan antologi itu ada yang masih boleh diikutkan angka kredit, ada yang nggak boleh. Jadi tergantung daerah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau di Jawa kayaknya nggak boleh ya untuk antologi ya. Kalau di luar Jawa yang keinginan menulis itu masih rendah, biasanya masih diperbolehkan untuk banyak orang antologi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menulis artikel jurnal, buku, maupun apapun, itu maksimal 4 orang dengan pembagian 40, 20, 20, 20. Seperti itu. Kalau sendiri ya 100% kayak gitu. Ya. Dari pertanyaan dari Pak Daren Togatorop. Benar ya? Pak, mohon maaf, di Alimedia itu mengcover apa saja, Pak? Semuanya ada, Bapak Ibu. Tadi ya, jadi mau menerbitkan buku bisa, kita menerbitkan ISBN juga bisa, mau artikel jurnal bisa, majalah juga bisa, kemudian HKI juga bisa. Jadi apapun yang Bapak Ibu butuhkan untuk kenaikan angka kredit, di Alimedia menyediakan semuanya, memfasilitasi lah ya, memfasilitasi untuk kebutuhan Bapak Ibu dalam angka kredit. Jadi kita berusaha menyingkirkan mengandalkan sertifikat itu nomor sekian. Kita berusaha memfasilitasi produk nyata, buku, jurnal, artikel, majalah, kemudian lomba dan lain-lain, simposium, conference, proceeding. Nah, kita semua fasilitasi Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu nomor ya. Jika membuat PTK, apakah bisa ada pembimbingan? Ada Bu, kemarin di bulan kemarin juga sudah kita bahas. Nanti mungkin bisa WA pribadi bisa Bu, juga bisa Bu. Nah, karena untuk bulan ini tidak ada PTK, adanya artikel jurnal. Tapi nanti akan kita coba selingi lah untuk PTK ya. Kalau aplikasi komputer gitu, apakah bisa Pak? Bisa Pak Daren Togarop ya, Togatorop bisa Pak. Semua berbasis ICT maupun kepenulisan semua kita fasilitasi, bahkan aplikasi komputer itu kita bisa ajukan ISBN-nya. Nah, bisa Bapak Ibu. Nah, ini kalau dosen bagaimana? Nah, ini kalau dosen mungkin beberapa ada yang dosen Bapak Ibu ya. Nah, buku referensi itu 1 per tahun. Nanti akan dibahas oleh Pak Nidom ya. Angka kreditnya 40. Jurnal internasional berreputasi ini kita belum bisa memfasilitasi. Kalau mungkin kita masih di sini Bu. Nah, jurnal internasional belum berreputasi dan belum terindeks DOAJ, CAPI dan kawan-kawan tuh kita masih sini. Atau mungkin ini kita masih rendah. Tapi kita berusaha
untuk tahun depan kita sudah DOAJ sehingga bisa 20 angka kreditnya. Sebenarnya kita sudah ajukan Copernicus juga sudah indeks, cuman belum kita input semua. Jadi ya mungkin kita masih ke level rendah lah, 15 saja lah, jangan terlalu mulu-mulu ya. Tapi kita berusaha DOAJ bisa. Nah, ini seminar internasional. Nah, seminar nasional, nah proceeding dapat angka kredit 10. Kalau dosen, kalau guru bagaimana? Ada juga Bapak Ibu. Saya tadi lupa memasukkan proceeding itu dapat angka kredit berapa ya, saya lupa tadi ya. Jadi proceeding juga punya angka kredit Bapak Ibu. Nah, kalau mau nanti ikut ya seminar nasional ya. Proceeding dapat 10. Poster nasional dapat seminar nasional tapi tidak dimuat di dalam proceeding. Nah, jadi yang presenter saja dapat angka 3 itu ya. 3 apa 5 tadi ya? Ya. 3 ya. Jadi bisa kita memfasilitasi link jurnalnya di mana Pak? ahlimedia.com/jurnal. Iya. Nih. Ya, Pak. Nah, itu jurnal Ahlimedia. Jurnal Ahlimedia itu terbitnya per bulan Bapak Ibu. Nah, jadi lebih cepat. Dan kita sudah ada kualifikasi, kita sudah ada cek plagiasi, Turnitin, ada editor yang berpengalaman, jadi nggak usah khawatir. ISS-nya lengkap. Pak Daren Togarop untuk HKI nanti bisa WA aja Pak. Nah, karena beda materi, ini masih buku artikel Pak. Nanti yang untuk HKI nanti akan kita bahas di minggu terakhir di video. Nah, jangan bahas di minggu terakhir ya, di minggu keempat. Jangan khawatir Pak ya. Nah, yang penting ikut aja Pak Ahlimedia terus Pak ya. Iya. Bu Meliawati Adi Permintasari, Pak, apakah nanti diajarkan cara upload jurnal Sinta? Iya, nanti akan ada di minggu keempat kalau nggak salah. Nah, nanti artikel jurnal sendiri ada materinya ya. Di minggu keempat ada juga. Jadi yang penting Bapak Ibu ikut aja kegiatan kita setiap hari Sabtu, Selasa. Cuman karena beberapa minggu ini kita undur jadi Senin Kamis, biasanya Sabtu Selasa. Sabtu sampai Selasa ya. Nanti tergantung di grup. Jadi yang penting Bapak Ibu masuk ke grup aja. Semua ada di grup baik itu Telegram maupun WA. Jadi yang penting jangan keluar grup gitu aja. Semua ada di grup Ahlimedia. Lanjut ya. Oke, monggo. Nah, seminar nasional tidak dimuat di proceeding. Nah, berarti Bapak Ibu jadi presenter saja dapat angka 3. Nah, nanti ada sertifikat sendiri dan itu gratis Bapak Ibu di Ahlimedia, nggak usah bayar. Enak loh. Jadi sebagai presenter dapat angka kredit 3. Nggak usah nulis artikelnya. Kalau mau nulis artikelnya ya dapat 5. Kalau jurnalnya dapat 10 atau 15 ya, tergantung. Nah, ini proceeding nasional tidak dimusnahkan. Nah, 5. Artikel ilmiah populer 3. Kalau di dosen, kalau di guru lebih banyak lagi, cuman saya lupa memasukkan yang artikel ya. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kita masih pengantar aja Bu ya, jadi nggak usah. Oke, monggo yang mau bicara boleh, yang mau ngetik juga boleh. Oh iya, dari Bu Sri Wahyuningsi, Pak, apakah nanti filenya yang kita kirimkan dibantu editing? Semuanya akan kita bantu Bu, nggak usah khawatir. Prinsipnya adalah kirimkan saja apa yang ada, sisanya kita yang urus tuh. Nggak usah khawatir Bu. Iya, kita akan bantu semaksimal mungkin. Tim editor kita berkualitas, berpengalaman, jadi nggak usah khawatir. Jadi kita bantu semuanya. Mau HKI bisa, mau jurnal bisa. Cuman kalau standarisasi Sinta kita masih belum Bapak Ibu ya. Sinta itu masih tahun depan, mungkin bulan Juli depan, tahun depan lah. Nah, karena kita per bulan 12, per bulan mungkin lebih cepat ya. Jadi jurnal kita lebih cepat terindeks. Kemarin juga mengajukan DOAJ ditolak karena masih belum setahun. Jadi kita berusaha indeksasi untuk jurnal internasional dulu, DOAJ ya.
Yang lainnya nanti akan menyusul. Jadi kirimkan saja apa yang ada, sisanya kita yang urus. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Oke. Kita nanti selesai setengah jam lagi ya, karena saya jam 2:30 ada kegiatan. Oke, lanjut. Nah, karena besok yang dibahas adalah buku ajar, hari ini akan dibahas tentang adakah jurnal palsu, Pak? Untuk jurnal Indonesia tidak ada, Bu. Karena Indonesia sendiri juga kita itu masih kekurangan tulisan, Bu, istilahnya gitu. Bu Meliawati, adakah jurnal palsu atau predator? Kalau di Indonesia belum ada, Bu, karena emang istilahnya disuruh nulis saja masih malas-malasan kok sudah masuk ke predator gitu ya. Nggak ada, Bu. Jadi jurnal Indonesia masih bebas istilah predator. Karena kemauan orang Indonesia atau guru-guru maupun dosen untuk menulis jurnal pun masih rendah, Bu. Jadi belum ada. Iya. Kalau di Alimedia itu jurnal kita per bulan terbit, jadi lebih cepat. Jadi 2 bulan udah langsung terbit. Nah, untuk hal teknisnya nanti bisa WA pribadi ke nomor saya di atas ya tadi ya, atau ke nomor Alimedia ataupun ke grup lah, nanti tinggal WA pribadi gitu ya. Iya. Jadi emang belum ada istilah jurnal predator Indonesia, itu nggak ada, belum ada karena disuruh nulis saja malas kok, malah disuruh istilahnya dikasih aturan harus asli atau enggak, itu enggak ada, kecuali yang internasional, karena kan internasional saingannya itu internasional, jadi ya ada istilah-istilah predator karena kan berhubungan dengan internasional. Tapi kalau Indonesia belum ada istilah seperti itu. Yang penting ada track recordnya baik itu. Apa lagi ya? Oke, lanjut ya. Karena kemarin juga dari Perpusnas sendiri juga kita itu masih kekurangan tulisan buku, Bapak Ibu ya. Jadi menulis itu rendah sekali istilahnya gitu ya. Yang ada itu nulis puisi, nulis cerpen, nulis fiksi. Kalau nulis buku-buku non fiksi itu masih rendah sekali, sedikit sekali, cuma 10.000 dalam setahun tuh, nggak banyak. Padahal targetnya itu 60.000 buku per tahun dari Perpusnas. Ditarget seperti itu. Jadi sangat rendah sekali ya. Ya. Bu Dena Silvia, Pak, nanti kalau ikut seminar nasional ya, apakah buktinya, selama ada buktinya bisa, Bu, kan ada sertifikatnya, ada prosidingnya, ada versi cetaknya. Jadi selama ada bukti fisiknya bisa diakui, Bu. Untuk angka kreditnya saya lupa naruh ya tadi ya. Jadi Bu Dena Silvia, nah tadi kalau selama ini Bapak Ibu ikut seminar nasional kan cuma dapat sertifikat. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai presenter ada bukti rekamnya, bukti ngomongnya, ada bukti prosidingnya, pasti diakui. Ada bukti jurnalnya, pasti diakui. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Kita berusaha agar kegiatan kita itu selalu diakui. Kalau sertifikat memang beberapa daerah mewajibkan harus ada kerjasama dengan dinas terkait. Makanya kita nggak ada. Beberapa daerah tidak mengakui itu, tapi kalau bukti prosiding, bukti presenter, bukti jurnal itu real, jadi pasti diakui kayak gitu. Semua terindeks baik, jadi nggak usah khawatir. Makanya kita sertifikat itu nomor sekian, Bu. Yang penting adalah bukti fisik, itu yang kita selalu gaungkan di Alimedia. Jangan terpaku pada sertifikat. Sertifikat itu banyak kelemahan, tapi kalau ada bukti nyata pasti diakui. Trackingnya bagus pasti diakui. Ada prosidingnya, ada timnya, ada acara, ada kegiatan, ada foto kegiatan, diakui. Oke, lanjut ya. Bu Meliawati, untuk Sinta dan lain akan kita bahas mungkin di kegiatan berikutnya di minggu keempat ya. Kalau Sinta itu kan leveling jurnal, Bu. Jurnalnya berbayar nggak, Pak? Kalau yang membayar 149.000 free, tapi kalau yang tidak membayar 250.000. Kayak gitu. Hal-hal teknis terkait biaya nanti bisa WA ke Alimedia ya, jangan di sini karena memang agak
ada, saya lupa timnya nanti yang ada yang ngurus sendiri untuk terkait jurnal ya. Ya, intinya yang mensupport kita dengan 149.000 free. Kalau yang tidak mensupport, ya mohon maaf harus berbayar untuk biaya operasional, karena kan kita sudah indeksnya internasional ya, ada DOI-nya, ada DOAJ-nya dan lain-lain. Jadi ya, dan tidak disupport oleh kampus kan dapat biaya dapat subsidi di kampus ya, sehingga submitnya gratis kalau kampus. Kalau kita kan perusahaan penerbit, jadi ya operasional website, operasional domain, kemudian reviewer dan lain-lain kan juga ada biayanya. Jadi sehingga kita bebankan ke open access ke penulis seperti itu. Hal-hal teknisnya nanti silakan chatting tim Alimedia. Iya, gitu ya. Kalau masalah Sinta, jurnal dan lain-lain silakan nanti akan ikuti aja di minggu keempat terkait artikel jurnal. Nanti akan ada pemateri yang lebih jago ya. Karena kita kan dari sisi penerbitnya, bukan dari sisi dosen-dosen yang mengurusi akreditasi dan perjurnalan, editor. Oke. Pak Teguh. Ya, monggo. Mohon izin Pak Teguh, insya Allah ya, nanti saya akan persiapkan nanti untuk presenter Pak. Oh iya Pak, silakan Pak. Silakan ya. Mohon izin nanti diatur Pak ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Ya, makasih Pak. Oke. Kita bahas ISBN Bapak Ibu ya. ISBN itu stempel halal istilahnya ya. Jadi sebuah buku yang sudah ISBN itu berarti dia sudah valid dan layak digunakan karena ada tim editor. Ibaratnya kan ada quality control. Walaupun di lapangan sendiri beberapa penerbit ada yang asal menerima, tapi di Alimedia tidak. Kalau buku Bapak Ibu adalah fiksi, cerpen, novel, cerpen, puisi dan lain, kita pasti asal menerima. Tapi kalau Bapak Ibu untuk buku ajar, kita pasti akan ada cek plagiasi menggunakan Turnitin yang harus diwajibkan di bawah 40%. Dan ada sertifikat plagiasinya dari kita. Kalau memang mau bukunya untuk PAK yang buku ajar. Karena memang kita sangat menjaga kualitas kita, jadi kita akan ada cek plagiasi dengan software internasional. Jadi dan kita keluarkan sertifikatnya. Jadi nanti kalau ada tim reviewer yang menilai ini layak enggak, ini ada tunjukkan aja sertifikat plagiasinya dari Alimedia. Jadi sangat kita berkualitas di situ. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi Bu Sri Wayuningsi, iya Bu, dapat promo Bu. Hal-hal teknisnya nanti langsung WA aja Bu ya ke nomor Alimedia ya, biar enggak ini bisa langsung dapat. Nanti teknisnya nanti silakan chat Alimedia aja ya. Pak Darento Gatorop, biasanya proses pengecekan karya itu berapa lama? Langsung Pak, 1 jam aja langsung kelihatan kok. Nggak usah lama-lama. Kita berusaha jadi yang tercepat. Ngapain lambat-lambat ya? Dunia serba cepat kok masih nyetak buku sebulan, nyetak jurnal 3 bulan. Kita nggak mau gitu. Kita percepat aja. Gitu. Ngapain juga? Wong istilahnya kebutuhan penulis itu masih rendah di Indonesia. Ngapain dipersusah gitu ya? Kecuali Bapak Ibu yang internasional beda lagi ya. Kalau dosen kan masih asisten ahli, lektor itu masih bisa lah ya. Kalau sudah masuk ke lektor kepala itu kita belum bisa membantu di situ. Karena levelnya sudah beda kalau dosen ya. Kalau untuk guru kita insya Allah bisa semua memfasilitasi. Karena lebih mudah. Kalau dosen kan banyak persyaratan istilahnya gitu ya. Tapi kalau masih asisten ahli, masih lektor saja itu kita masih bisa lah membantu di situ ya. Kalau mau profesor sendiri ya kita akan coba bisa apa enggak gitu. Jadi beda-beda ya. Oke. Jadi ISBN itu penting sebagai stempel validasi buku ya, bebas. Intinya cap layak dipakai. Nah, di perpustakaan sendiri ada 2 jenis versi Bapak Ibu. Ada buku versi cetak, ISBN cetak, dan ISBN elektronik. Nah, ini yang belum diketahui. Satu buku itu bisa punya 2 ISBN, tapi untuk PAK biasanya dari asesornya itu mewajibkan ISBN versi
cetak. Tapi kalau jurnal itu mewajibkan versi elektronik. Bedanya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ke jurnal wajib punya versi elektroniknya, tapi kalau Bapak Ibu buku wajib punya versi cetaknya. Itu yang saya dapat dari kementerian ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengajukan jurnal, artikel jurnal ya, itu tanyakan punya versi elektroniknya enggak gitu. Kalau cuman cetak aja nggak bisa, harus punya versi elektronik. Tapi kalau buku kebalikan, buku itu wajib cetak, tidak wajib elektronik. Tapi kalau jurnal itu wajib elektronik, tidak wajib cetak. Tapi beberapa daerah masih tetap butuh cetak. Tapi jurnal itu wajib ada versi elektroniknya sekarang. Karena kan ada bisa dicek, di tracking ya. Ada DOI-nya kalau misalnya kan itu. Digital Object Identifier-nya ada. Oke, lanjut ya. Oke. Kita percepat aja Bapak Ibu karena jam 2:30 saya ada acara. Oke. Nah, ini yang baru. ISBN CD software. Ini yang baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya CD software, CD, rekaman audio, rekaman video, webinar, seminar, atau mungkin cover lagu, itu bisa di ISBN kan Bapak Ibu. Prosesnya bagaimana akan kita bahas di minggu keempat. Bagaimana meng-ISBN-kan CD software. Jadi Bapak Ibu yang bikin multimedia interaktif, bikin iSpring, dari iSpring, PowerPoint interaktif, kemudian Camtasia Studio, video YouTube ya, atau mungkin rekaman webinar, itu bisa di ISBN-kan Bapak Ibu. Nah, prosesnya bagaimana? Kita akan bahas nanti di webinar yang minggu keempat. Jadi yang penting ikut aja Bu. Nah, kalau penasaran langsung WA aja, catat aja ke nomor Alimedia, kita bantu untuk proses ISBN CD software atau CD video interaktif. Nah, puisi. Puisi itu bisa di ISBN-kan, syaratnya 40 judul puisi. 40 judul ya, puisi ya. Jadi kalau Bapak punya puisi, minimal 40 judul. Cerpen tuh minimal 10 judul. Cerpen. Cerpen 10 ya. Nah, kata mutiara, update status, apa salahnya ini, kaleidoskop. Nah, comic strip itu 100 judul. Oh, ya, jadi kalau Bapak Ibu update status ya di Facebook ya, nah, bisa dijadikan buku. Bikin kata mutiara, bikin istilahnya kata mutiara ya, kutipan-kutipan, itu bisa jadi buku dalam 100 judul kata, 100 halaman lah. Komik bergambar 10 halaman. Nah, kemarin kita bahas juga komik ya, dari Mbak Sila kemarin sudah bahas, mungkin kita agendakan bulan depan untuk komik lagi. Komik pembelajaran itu 10 halaman. Nah, ini bahan ajar. Bahan ajar minimal 1 semester, ada sasarannya kelas berapa, dan diwajibkan cek plagiasi di bawah 30%. Kalau sekarang masih mentolerir sampai 40%, yang penting nggak sampai 50%. Jadi kita menggunakan software, tapi kalau untuk dosen kayaknya 30%. Tapi kalau guru masih 40% masih boleh. Tapi saya harapkan di bawah 30% ya, biar masa hampir separuhnya kan ya gitu. Mending 30% lah. Dan kita standarisasi internasional, cek plagiasinya, jadi nggak bisa bohong Bapak Ibu. Copy paste dari mana kelihatan semua nanti. Nah, karena dari tim PAK sendiri mewajibkan sekarang cek plagiasi, karena beberapa tahun lalu ditengarai banyak sekali yang copy paste dari internet. Terutama soal-soal latihan tuh banyak yang copy paste di internet, terus diakui sebagai bukunya. Itu nggak bagus itu. Jadi dari mulai sekarang ada cek plagiasi di bawah 30% menggunakan software plagiasi. Dan kita terbitkan sertifikatnya. Nggak usah khawatir. Iya. Tips biar tidak kena plagiasi gimana?
namanya parafrasa, akan kita bahas nanti di minggu keempat. Banyak yang minggu keempat soalnya ya. Karena masih pengantar aja, Bu. Nah, jadi nanti akan kita bahas banyak nanti. Oke. Jadi ininya bahan ajar 30% ya Bapak Ibu ya. Modul LKS juga sama. Modul LKS juga boleh, yang penting di bawah 30%. Karena kebanyakan kalau modul LKS itu banyak sekali copy paste, itu paling banyak itu ya. Sebenarnya soal-soal latihan itu kan banyak sekali yang copy paste. Sehingga dari kementerian sendiri mewajibkan sekarang harus penerbit harus mengeluarkan sertifikat plagiasi dan bisa ada apa istilahnya diberikan hasilnya. Jadi Alimedia memfasilitasi itu. Tapi walaupun seperti itu kan di beberapa kasus di beberapa daerah masih tidak wajib, cuma kita secara profesional berusaha memfasilitasi plagiasinya juga. Gitu. Pak, perbedaan modul interaktif dengan biasa bagaimana Pak? Kalau modul interaktif itu biasanya berupa digital. Nanti ISBN-nya adalah ISBN elektronik atau ISBN CD tutorial atau studi interaktif kayak gitu. Tergantung media yang di-share nanti. Teknisnya nanti silakan chat ke Alimedia ya, Bapak Ibu ya. Skripsi, tesis, disertasi bagaimana? Nah, ini bisa juga skripsi, tesis, disertasi itu bisa dijadikan buku Bapak Ibu. Yang penting syaratnya ada dua. Yang pertama, wajib menyantumkan nama dosen pembimbingnya dan wajib menyantumkan logo kampusnya. Itu yang pertama. Karena kita nggak mau disomasi oleh kampus. Jadi kewajiban skripsi, tesis, disertasi wajib menyantumkan nama dosen pembimbing, bisa sebagai penulis kedua, ketiga, atau bisa sebagai editor di bukunya. Yang kedua, wajib cek plagiasi di bawah 30%. Maaf, salah tulis ya. Dan harus menyantumkan logo kampusnya. Itu dari kementerian seperti itu. Teknisnya bagaimana? Nanti silakan WA Alimedia ya, karena kita nggak bahas di sini karena panjang sekali ya. Nah, bukunya bagaimana? Silakan diketik di A5. Ya mau ukuran lain boleh, mau B5 boleh, mau UNESCO boleh, silakan. Karena biayanya beda-beda. Untuk biayanya nanti silakan WA Alimedia. Kita mulai dengan harga 290.000 saja. Yang sudah bayar diskon 20%. Kalau yang sudah membayar 100, yang support kita dengan bayar bulanan ya. Nah, jadi semakin murah sekali. Pak Darento Gator lagi, wah rajin sekali Pak. Kalau nanti ada apa namanya, semoga nanti ada tim panitia akan mengadakan mungkin pernah teraktif mungkin ya, dapat hadiah mungkin ya. Kalau ISBN digital apakah harus ada bentuk fisiknya? Tidak wajib Pak, tidak perlu. Lebih terjangkau, lebih murah dan lebih cepat ISBN-nya. Cuman kalau untuk kredit biasanya butuh fisiknya. Tapi kita siasati tetap kita keluarkan versi cetaknya. Teknisnya bagaimana? Silakan WA tim Alimedia, nggak usah khawatir. Kita bahas semua. ISBN dah. Nah, biayanya 290.000. ISBN elektronik 175.000. Ini salah kata gini ya. Ini promo yang lama. Nah, nanti silakan teknisnya ke Alimedia ya. Nanti silakan WA aja kalau mau menerbitkan Alimedia di Alimedia silakan. Seperti itu. Jadi untuk ISBN buku, semua buku bisa kita ajukan ISBN-nya. Teknisnya bagaimana? Silakan WA tim Alimedia, kita akan bantu semaksimal mungkin. Pak, belum jadi Kak, masih 90%. Gampang. Kirim saja apa yang ada, sisanya kita yang urus. Nggak usah takut, Bu. Semua bisa dikondisikan. Mau ISBN untuk CD interaktif bisa, nanti WA saja ke tim Alimedia ya. Mau yang bertanya Bapak Ibu silakan.
Oke. Terakhir buku ya. Nah, ini jurnal dulu. Jurnal ini banyak materinya. Ini ya. Angka kredit untuk jurnal 1, 1,5 dan 2 kalau guru ya. Di jurnal tingkat nasional dan terakreditasi 2. Kita sudah di sini, Bu. Sudah masuk ke nasional ya. Sudah masuk nasional, bahkan internasional kita, artikel kita. Jurnal kita sudah internasional, cuman belum terakreditasi ya. Tapi kalau mengacu pada tim evaluasi, kita bisa dapat Cinta 4 sampai Cinta 5. Tapi masih tahun depan karena kan sudah ditutup ya, September terakhir kan. Jadi mungkin kita pengajuan masih bulan Juli. Iya. Nah, kita ada 2 jurnal Bapak Ibu. Jurnal Imtek itu untuk bahasa Inggris. Ini dia dosen-dosen. Terbitnya 4 kali setahun. Nah, dan bahasa Inggris ya. JIRA. Ini terbitnya setiap bulan. Ini untuk guru-guru yang bahasa Indonesia. Dosen juga boleh, dosen pemula juga boleh. Jadi saran saya misalnya ke JIRA kalau merasa masih belum masuk bahasa Inggris, dan sama saja ya. Di Alimedia JIRA. JIRA ini yang kita utamakan dulu karena kan terbitnya setiap bulan ya. Biayanya 250.000. Kalau yang sudah bayar, kalau yang sudah mendukung bulanan free. Ini Pak di ahlimedia.com/jurnal. Iya. Kalau Imtek masih kita vakumkan dulu karena memang editornya banyak sibuknya. Kalau JIRA cepat ya karena bahasa Indonesia. Kalau editor internasional kan juga bahasa Inggris jadi agak lambat. Jadi untuk mungkin tahun ini sampai tahun depan JIRA yang akan kita fokuskan dulu bahasa Indonesia dulu karena setelah saya lihat persyaratan untuk jurnal internasional itu agak ribet. Jadi ya kita ya karena nanti kita masih belum siap timnya kita, jadi kita fokuskan dulu jurnal nasional dulu aja JIRA ini. Terbitnya tiap bulan, kalau versi cetaknya tiap tanggal 15. Biasanya kita kirim ke rumahnya Bapak Ibu semuanya tanggal 20. Jadi ada dapat fisik buat bukti otentik dan versi digital di Ahlimedia/jurnal dan sudah punya DOI, indeksasi internasional dan lain-lain. Dan sudah terindeks Garuda. Cinta belum. Tapi kalau dari asesmen kita tanya-tanya ke dosen-dosen, kita insya Allah dapat Cinta 4 sampai atau Cinta 5. Karena sudah memenuhi kaidah internasional kayak gitu. Indeksnya 2-nya ini ya. Crossref, Moraref, bla 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 bla, DOAJ ini proses 2 bulan lagi sudah dapat DOAJ, kemarin di cancel gara-gara belum lengkap. Dari Windows 7, Pak, kalau mau buat buku puisi untuk PAK butuh biaya berapa karya? 40 judul, Pak. Nah, dari Pak Windows 7 ya. Oke. Dan terakhir kita sedang proses untuk majalah Ahlimedia. Jadi diharapkan nanti di minggu ini peserta Ahlimedia Pro yang keempat, minggu kedua yang nanti akan dibahas oleh Pak Nidom dan Pak Tun Liu. Jadi kita akan bikin tulisan artikel populer majalah dan di Ahlimedia difasilitasi Bapak Ibu untuk menerbitkan majalah Ahlimedia ber-ISSN dan diakui. Nah, seperti koran ya, karena majalah kan koran juga sama ya, edisi. Dan lebih mudah karena kan bahasanya lebih simpel, lebih gampang daripada bahasa artikel jurnal. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mengisi rubrik di Ahlimedia ini. Untuk sementara mungkin saya agendakan per 2 bulan aja, karena kalau per bulan kita keteteran karena sudah ada jurnal, sudah ada lain-lain. Jadi mungkin untuk majalah ini akan per 2 bulan atau nggak tahu nanti tergantung timnya ada nggak karyawan saya untuk menghandle ini. Tapi kita berusaha per bulan sih, karena bagus juga ya untuk kedepannya Bapak Ibu yang pengen memasukkan
rubriknya di Alimedia. Untuk hal ini akan kita share nanti karena si proses pengajuan ISSN, jadi belum kita bisa banyak yang bisa kita gali di situ. Insya Allah terbitnya mulai bulan depan November. Nah, seperti itu. Oke, monggo. Sudah selesai. Ya, sudah. Masih ada 7 menit untuk bertanya karena saya jam 2:30 harus ada keluar ya. Oh ya. Iya Bu. Pak Sinta itu indeks juga Pak. Iya, dari Bu Meiliawati, Adi Permitasari, Sinta itu akreditasi jurnal nasional Bu. Biasanya baru bisa dapat ketika sudah 2 tahun jalan. Kita baru 2 bulan jalan, jadi belum bisa. Tapi karena kita sudah memenuhi 12 edisi, 12 volume nomor, kita masih bisa ajukan tahun depan bulan Agustus. Tapi kalau mengacu pada PAK, mengacu pada asesmen standar, kita bisa dapat Sinta 5. Iya. Bu Harini Darmastuti Pak, untuk buku 4 kemarin kita baca bahwa untuk puisi itu kompleks 40 karya, tapi bisa juga 20 karya, nilainya AK2. Iya Bu. Bisa juga Bu, bisa 20 sampai 40, cuma kita rekomendasikan 40 karena terlalu tipis Bu 20 karya itu untuk puisi. Jadi standarnya 40 aja, lebih cepat ya. Nanti kalau nggak bisa 40 karya, 2 orang lah 20 itu juga bagus ya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Bu. Tapi kita standarnya lebih baik 240 karena pas gitu ya. Puisi itu kan nggak terlalu susah kalau istilahnya. Walaupun beberapa bilang susah ya, tapi puisi itu paling mudah untuk pengajuan ISBN-nya. Jadi kita agendakan 40. Yang masalah itu bukan pada karyanya Bu, tapi pada tim perpusnya sendiri mewajibkan minimal buku itu 40 halaman. Jadi dari tim perpusnas pengajuan ISBN itu 40 halaman, kecuali buku bergambar itu boleh 20 halaman. Jadi walaupun dari tim PAK mengajukan boleh 20, tapi dari perpusnas sendiri tidak memperbolehkan pengajuan ISBN di bawah 20 halaman. Kecuali buku, novel, komik, dan lain-lain. Itu boleh. Itu Bu, dari Bu hari ini ya. Jadi 40 saja Bu, walaupun dari PPAK-nya boleh 20, tapi Perpusnas tidak memperbolehkan. Gitu. Oke, monggo yang lain. Masih ada 5 menit yang mau bertanya, silakan. Ya. Jadi ini masih pengantar Bapak Ibu ya. Bulan besok kita akan bahas lebih lengkap dengan Pak Nidom dan Pak Tun Liu terkait penulisan buku ajar dan majalah, artikel populer. Hal lain nanti bisa chatting saya di sini. Nah, kalau mau mengupgrade dari free ke berbayar boleh. Kalau sudah bayar 39.000 mau naik ke 1 bulan juga boleh. Nomornya sama ya. Nanti di WA juga boleh. Yang penting jangan keluar grup. Oh, yang bertanya Bapak Ibu, masih 5 menit. Iya, monggo yang mau bertanya. Hal-hal lain yang masih belum jelas nanti jangan sungkan-sungkan untuk chat di sini ya, WA di Alimedia atau nomor saya pribadi boleh. Tapi saya anjurkan ke nomor ini aja karena kadang-kadang saya juga sibuk untuk membalasnya, jadi mungkin ke nomor ini. Seperti itu. Acara sebulan, nah, kita masih minggu kedua. Besok kita bahas multimedia interaktif dan public speaking. Bulan terakhir kita bahas jurnal, antologi, dan naskah. National Symposium and Conference Alimedia. Yang mau presenter juga boleh dapat sertifikat presenter. Mau peserta saja boleh juga. Mau proceeding juga boleh. Mau jurnal juga boleh. Alimedia menawarkan semuanya Bapak Ibu ya. Jurnalnya juga terbit per bulan. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan. Oke. Monggo, yang mau bertanya lagi? Masih ada 4 menit.
Pak, kenapa harus menulis jurnal? Nah, ini bagus juga. Ya karena memang kewajiban dosen maupun guru kan untuk angka kredit juga harus kewajiban jurnal, Bu. Ya, artikel. Kalau Pak, nah, jadi wajib, nggak wajib juga sih Bu, ya sebagai bentuk apa istilahnya ya, profesionalisme kita sebagai seorang guru maupun dosen kan harus menulis artikel ya, menulis buku juga wajib kayak gitu. Biasanya sih dipaksa sih kalau nggak gitu. Pak, dari Windows 7 Pak, maaf kalau buku berisi pantun, angka kreditnya berapa? Sama Bu, sama Pak, 2 sampai 4. Minimal 40 halaman ya, sama dengan puisi untuk pantun ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Honorer tidak perlu berarti ya. Ya, untuk saat ini nggak usah Bu. Tapi biasanya nggak tahu sekolahnya bisa memaksa untuk itu. Karena juga buat angka akreditasi sekolah Bu, gitu. Kalau guru ya, biasanya walaupun honorer dipaksa untuk menulis karena untuk akreditasi sekolahnya, biasanya gitu. Ya mau nggak mau, suka atau nggak suka, nanti lambat laun Bapak Ibu juga pasti akan menulis artikel jurnal, akan menulis buku ataupun lain-lainnya, pasti diwajibkan oleh sekolahnya buat akreditasi sekolah seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini dulu. Mohon maaf karena jam 2:30 saya harus ada acara, jadi saya tutup dulu acara hari ini. Sampai ketemu nanti malam di acara IT yang augmented reality, nanti ada tim ahli media yang bantu. Jika ada kesulitan atau kesalahan atau mungkin kurang jelas, bisa WA ke nomor ini, ahli media, maupun nomor saya pribadi. Kami dari ahli media mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir di ahli media. Yang mau mengupgrade, mau ikut free terus juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting rame aja. Mau ngajak teman-temannya, wah ini free, gratis sertifikat, silahkan. Kalau dirasa bagus dan menarik, mau upgrade, kita sangat berterima kasih. Oke, akhir kata dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.